Tadi tuh bener pasangnya. Pasang yang ini ya? Iya, pasang dulu pagarnya. Satu lagi. Jam menunjukkan tengah malam, tampak adanya keluarga yang sangat bahagia dengan kepala keluarga bernama Adam. Di mana Adam mengajari anaknya yang bernama Nara yang serius membuat duplikat rumah kardus. Nara berkata jika ia sangat ingin seperti ayahnya yang berprofesi tukang bangunan alias arsitek. Tak lama kemudian, istri Adam bernama Lana membawa kue ulang tahun merayakan ulang tahun Adam ke-36. Ayo make a wish. Tungguin ya. Setelah meniup lilin, Nara ke kamar hendak mengambil kado untuk ayahnya dan Lana memberikan kado spesial jam tangan untuk Adam. Setelah Lana memberikan kecupat mesra kepada suaminya, tak lama kemudian pintu diketuk seseorang. Dan Adam mengira itu adalah paket surprise dari istrinya. Namun Lana berkata jika ia tak membuat surprise apapun. Saat pintu dibuka, nampak ada pria botak bernama Karni yang dengan wajah kaku menanyakan alamat rumah pria bernama Priyo dan wanita bernama Nanda. Di belakang Karni ada dua pria yang mengikutinya. Karni tiba-tiba mendorong pintu dan memaksa masuk dan segera melumpuhkan Adam. Lalu pria bernama Frankie yang langsung mengikat kaki dan tangan Adam dengan lakban. Di saat Karni dan Giato menguras seluruh harta Adam, Lana yang datang langsung dipukul Frankie hingga jatuh tersungkur mengenai pecahan piring. Sedangkan Nara yang sangat ketakutan awalnya sembunyi, namun tiba-tiba ia hendak kabur dan berteriak. Giato yang panik membekap Nara bermaksud agar diam saja, namun karena terlalu kencang dan lama membuat Nara tidak bisa bernapas dan akhirnya mati. Adam yang tak berdaya menangis melihat ketragisan pada anaknya. Sedangkan Lana yang hanya bisa melawan dengan sepotong pecahan kaca bangkit dan berhasil menusuk kaca tersebut pada mata kiri Karni hingga Karni jatuh kesakitan. Namun sialnya Lana tertusuk pisau yang dibawa oleh Karni juga wafat yang disaksikan oleh Adam. Setelah itu Adam dibekap dalam kantong plastik dan ditinggal begitu saja oleh para penjahat. Berharapnya Adam bisa wafat kehabisan napas daripada dihabisi tragis di depan mata. Kejadian sangat cepat dan gelap hingga wajah Adam kurang mereka hafal. Kini 2 tahun berlalu, Adam yang selamat masih mengalami trauma pasca kejadian 2 tahun yang lalu. Adam yang pelupa dan biasa dilayani Lana istrinya, kini hidupnya amburadul dan psikologisnya terganggu. Hingga rumahnya siga urut ngadu bagong. Setiap hendak berangkat kerja Adam sering melamun dalam mobil dan ia baru sadar kalau asap knalpotnya membuatnya pusing. Dan parahnya lagi, sudah 2 tahun Adam produktivitas kerjanya menurun drastis. Bahkan ia tak bisa kerja karena psikologisnya terganggu. Sahabatnya bernama Kian sudah sering menasihati Adam agar Adam berubah dan menyarankan Adam ke psikiater. Namun tak ada perubahan pada diri Adam. Hingga Kian memberi kartu nama psikiater terhebat bernama Amanda yang terbukti sudah menyembuhkan saudaranya. Setiap hari Adam hanya makan mie instan di rumahnya tanpa peduli kesehatannya. Merasakan penyakit jiwanya yang tak kunjung sembuh, Adam mengambil kartu nama psikiater atas nama Amanda yang sempat ia tidak pedulikan. Ia mencoba menelpon Amanda untuk konsultasi dan ternyata hari itu Amanda sedang santai dan mempersilahkan Adam. Pak Kian, ya saya tahu. Oh ya udah kalau gitu sekarang aja. Namun sayangnya mobil Adam yang 1 tahun tak terpakai akhirnya ngadat hingga ia memilih naik taksi online. Di hadapan dokter Amanda, Adam masih juga tak percaya jika Amanda bisa menyembuhkan gangguan psikologisnya. Meski Amanda sudah tahu problem Adam dari sahabatnya, Amanda yakin jika trauma Adam bisa diatasi asal ada kemauan. Adam berkata jika ia masih sakit hati dan dendam kekerasan harus dibalas dengan kekerasan. Amanda lalu meminta agar Adam menceritakan seluruh isi pikirannya dan merekamnya. Adam pun curhat tentang masa lalu keluarganya yang membuat ia menangis. Itu bukan salah kamu.
Setelah menemui Amanda, Adam lalu pulang dengan naik taksi online. Di dalam mobil, si Adam ini sesekali mengajak si sopir ngobrol, di mana si sopir berkata jika ia sudah 3 bulan menjadi driver online karena lama menganggur, padahal memiliki keluarga di Jakarta. Tak sengaja Adam melihat tato ikan di tangan kiri si driver, dan tato tersebut mirip tato pria yang menyekapnya 2 tahun yang lalu. Dan saat dilihat wajahnya di aplikasi, ternyata wajahnya mirip dengan rampok di rumahnya yang menyebabkan istrinya wafat, dan namanya juga sama, Frankie. Adam lalu menyarankan agar driver melalui jalur alternatif yang justru membuat si Frankie bingung. Frankie baru sadar ketika ia berhenti di depan rumah tepat nomor 23. Sadar ada yang tidak beres, Frankie menoleh ke si Adam yang membuat ia kaget. Namun belum sempat kabur, Adam sudah melilitkan sabuk pengaman dengan penuh amarah yang membuat Frankie meninggal. Adam lalu mengambil alih kemudi dan membawa mobil ke tengah perkebunan sepi yang gelap. Adam membersihkan bekas tangannya di bodi mobil dan membawa dompet serta HP milik Frankie dan meninggalkannya begitu saja. Esoknya Adam izin kerja lalu mendatangi toko bangunan untuk membeli alat yang digunakan untuk memperbaiki perabotan di rumahnya. Karena sejak Adam berhasil menghabisi Frankie, muncul kepuasan hingga pelan-pelan semangat Adam dalam menjalani hidup bangkit kembali. Adam yang biasa makan mie instan kini mulai belanja buah di supermarket, di mana momen ini justru bertemu dengan Amanda yang memuji perubahan pada diri Adam untuk bisa makan sehat. Raan atau emang kamu beneran makan sehat? Paling banyak yang tetap mie instan. Saat pulang, dalam kondisi macet seperti biasa, beberapa preman memalak para supir. Di kemacetan, Adam yang tidak sabar melihat kekerasan langsung mengambil kunci Inggris dan segera memukul si 2 perampok atau 2 preman hingga terkapar di tengah jalan. Dan ternyata Amanda menyaksikan kekejaman Adam dari dalam mobil. Adam membuka HP Frankie. Di dalam HP Frankie ada foto Frankie bersama pria yang juga pelaku perampokan 2 tahun yang lalu bernama Giato. Ada menemukan petunjuk tempat Giato dari salah satu tulisan di belakang foto, sebuah bengkel mobil. Ada mencari alamat tersebut melalui Google Map. Ada mendatangi bengkel dan mengikuti Giato hingga ke sebuah masjid, dan ada melihat jam tangan pemberian istrinya yang kini dipakai oleh Giato. Adam lalu ikut sholat berjamaah di sana. Usai sholat, Giato sempat bertanya ke si Adam yang baru terlihat sholat di sana. Adam berkata jika mobilnya macet dan memasukkan mobilnya ke bengkel, yang ternyata bengkel itu adalah milik Giato. Di tempat lain, ada 2 anak kecil melihat mobil Frankie terparkir dengan Frankie dalam kondisi wafat dan kaku. Sedangkan Adam sendiri sempat ngobrol dengan Giato yang berkata jika Giato baru menjadi bengkel miliknya selama 6 bulan karena sebelumnya adalah pengangguran, dan Giato berkata jika ia sering lembur hingga malam. Jadi jika Adam butuh bantuan bisa datang ke bengkelnya kapanpun. Adam lalu mendatangi toko bangunan untuk memberi alat yang akan digunakan untuk membalaskan dendam kepada Giat. Malamnya Adam mengawasi bengkel Giato dan terlihat ada wanita berjilbab mengirim makanan. Walaupun Giato kini sudah terlihat menjadi orang baik, namun tetap saja kekerasan harus dibalas dengan kekerasan. Masih yang kita punya, mayat yang sampai saat ini kita masih belum punya. Sedangkan di kantor polisi ada petugas bernama Dias yang menyelidiki wafatnya Frankie, dan ternyata Frankie adalah buronan polisi sejak 2 tahun yang lalu dengan banyak kasus. Sejak saat itu Adam semakin semangat menjalani hidup, apalagi ia dibantu psikiater Amanda. Hingga lama-kelamaan Adam semakin dekat. Malam berikutnya Adam mendatangi Giato. Di saat Giato memperbaiki mobil sendirian, Adam datang dan membuat Giato kaget. Giato yang ingat siapa Adam lalu berkata jika waktu perampokan 2 tahun yang lalu ternyata dia hanya diajak dan kini sudah bertobat jadi orang baik. Giato meminta maaf karena kini memiliki keluarga. Adam yang dipenuhi amarah justru memancing Giato untuk menyerangnya, dan karena Adam lebih siap secara mental dan fisik serta peralatan menyerang, walau sudah terpukul ia bisa melumpuhkan Giato dengan mudah tentunya dengan batang paralon yang disiapkan.
Lalu Giato disumpal mulutnya dengan paralon yang dihubungkan pada knalpot mobil hingga Giato tewas keracunan asap mobil. Sadis. Setelah itu, untuk menghilangkan barang bukti, Adam membakar HP dan dompet milik Giato di rumahnya. Sesaat kemudian Adam bermimpi jika istrinya sangat senang atas keputusan yang Adam ambil, membalas kematian keluarganya. Kini Adam sangat puas dan kepuasan Adam berefek pada semangat hidupnya. Bahkan semangat Adam mulai membangkitkan rasa cinta kepada seorang wanita, yaitu Dr. Amanda. Di mana Adam yang sudah 2 tahun tak merasakan rasanya hidup bersama kekasih, ia memberanikan diri mengajak Dr. Amanda untuk makan. Ternyata Dr. Amanda juga memiliki masa lalu yang kelam, di mana orang tuanya wafat kecelakaan di depan Amanda. Kemudian Amanda kecil dirawat kakak kandungnya, bahkan sering berganti-ganti pengasuh yang dilakukan oleh saudara, ibu, dan bapaknya. Beruntung berkat kerja keras kakaknya, kini Amanda bisa jadi dokter. Ternyata karena sama-sama kesepian, Adam dan Amanda merasa akrab. Lalu makan bersama, lalu mereka pun berlanjut melakukan hubungan. Paginya Amanda sempat memuji rumah Adam yang sangat adem. Namun tak lama, ia harus pamit karena ada janji dengan pasien. Malamnya Adam sempat melakukan kenikmatan lagi bersama Amanda, dan kali ini Amanda meminta Adam lah yang besok harus main ke rumah Amanda untuk makan bersama. Singkat cerita, saat Adam pertama kali datang ke rumah Amanda, ternyata ada pria yang memasak daging steak. Dan betapa terkejutnya Adam kala melihat jika kakak Amanda yang masak daging steak tersebut tak lain adalah kepala rampok yang menewaskan anak dan istri Adam 2 tahun yang lalu. Dia bernama Carney. Adam tak tenang saat makan karena yang ada di pikiran Adam adalah Carney harus mati sama seperti 2 temannya. Di tempat lain, Adam mendatangi rumah Amanda saat Amanda dipastikan masih bekerja. Ia melihat Adam meletakkan pistolnya. Adam lalu masuk dan membuat Carney sangat kaget. Namun ternyata Carney sudah siap menghadapi Adam, mengingat 2 anak buah Carney sudah wafat. Yang pasti wafatnya ada di tangan Adam. Carney berkata jika ia hanya perampok, bukan pembunuh. Kejadian 2 tahun yang lalu bukan disengaja, dan kini ia sudah bertaubat dan baru saja keluar dari penjara. Ia meminta maaf kepada Adam dan meminta agar Adam menyudahi semua dan memikirkan masa depan hidup dengan adiknya, yaitu Amanda. Namun Adam yang tak rela keluarganya wafat tetap balas dendam. Akhirnya, Carney memenuhi harapan Adam berkelahi sesama lelaki. Carney masuk kamar dan mencukur habis rambut di kepalanya. Ia lalu menemui Adam yang memegang senjata milik Carney, di mana Carney meminta agar dirinya ditembak. Ternyata saat pelatuk ditarik, pistol tanpa peluru. Perkelahian terus terjadi hingga keduanya sama-sama merasakan sakit. Namun karena Adam sudah mempersiapkan segalanya, ia lalu menguasai kondisi dan berhasil mengikat Carney dengan lakban. Sama seperti yang dilakukan Carney dan kedua anak buahnya kepada Adam 2 tahun yang lalu. Berbekal palu yang dibawa, Adam tinggal memukul palu tersebut di kepala Carney dan dendam pun terbalaskan. Namun tiba-tiba muncul wanita bersama anaknya. Dia adalah istri dan anak Carney. Dengan penuh ketakutan, Carney meminta agar istri dan anaknya lari supaya selamat dari tangan Adam. Namun mereka menolak. Saat Adam hendak memukul kepala Carney, mendadak Amanda datang. Amanda berkata jika Carney sampai tewas, sama saja Adam menggali 2 lubang, kematian buat dirinya dan buat kakaknya. Kini kakaknya sudah sangat berubah dan ia sudah keluar tahanan. Ia juga memiliki keluarga. Dengan kesal, Adam pun memukul lantai dengan palu di tangannya. Tak lama kemudian, polisi datang dan menangkap Adam serta Carney. Dalam mobil tahanan, Adam puas dengan balas dendamnya. Karena kepuasannya itu, terkadang Adam tertawa. Namun dalam tawanya ada tangis penyesalan karena ia adalah pembunuh. Dan film pun berakhir.